Baik, daripada soal nomor satu dengan jawaban, di sini menurut saya demokratisasi pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan akademiknya. Dalam konteks pendidikan, demokratisasi tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga menyangkut kebebasan pendapat, partisipasi aktif peserta didik, penghargaan terhadap perbedaan, dan terciptanya suasana belajar yang adil serta inklusif. Nah, konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan eh, Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak-hak untuk memperoleh eh, ilmu pengetahuan. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah umum, prinsip demokratisasinya pendidikan dapat diterapkan melalui pembelajaran yang berpusat pada pengetahuan, melainkan melainkan berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya, berdiskusinya, lalu dan menyampaikan pendapat pendapat secara bertanggung jawab. Nah, misalnya di sini ketika membahas materi toleransi dalam Islam, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat yang muncul dalam kelas. Jadi tidak hanya berpaku atau eh, berfokus pada keegoisan seseorang saja. Jadi di sini mementingkan saling bertukar pendapat ya. Dengan demikian, peserta didik belajar memahami nilai-nilai Islam sekaligus mempraktekkan sikap demokratisasinya atau demokratisnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, demokratisasi pendidikan juga dapat diterapkan melalui pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran PAI, guru perlu memperhatikan keberagaman kemampuan peserta didik dan memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dapat diberikan tugas pengayaan, sedangkan peserta didik yang masih mengalami kesulitan itu diberikan pendampingan tambahan seperti pendekatan pendekatan tambahan kayak dikasih soal-soal lagi gitu. Nah, pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pendidikan yang tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan hak sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, prinsip demokratis di sini atau demokratisasi di sini juga dapat diwujudkan melalui penggunaan metode pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok atau problem based learning dan project based learning. Melalui metode tersebut, peserta didik dilatih lagi eh, untuk bekerjanya bagaimana dalam kerja kelompoknya, dalam kerjasamanya, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, serta eh,
mengambil keputusan secara musyawarah. Nilai-nilai tersebut sangat dekat dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya syura atau musyawarah satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan bersama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Namun demikian, penerapan demokratisasi pendidikan pada era digital menghargai beberapa tantangan. Tantangannya itu eh, salah satu tantangan terbesarnya itu eh, kesenjangan akses teknologi dan eh, informasi yang tidak semua peserta didik memiliki perangkat digital dan akses internet yang memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan belajar, terutama ketika pembelajaran memanfaatkan platform digital secara intensif. Nah, tantangan berikutnya itu seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Di era digital, peserta didik itu sangat mudah memperoleh keagamaan dari media sosial, tetapi semua informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan ke kebenarannya gitu. Akibatnya, peserta didik berpotensi menerima pemahaman keagamaan yang keliru, bahkan terpapar sikap intoleran, intoleran dan radikal. Oleh karena itu, guru PAI memiliki peran penting dalam menanamkan kemampuan literasi digital dan sikap tabayunnya agar peserta didik mampu memilih informasi yang secara kritis dan secara benarnya. Nah, selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung antara guru dan peserta didik. Padahal, pendidik di sini, pendidik Islam tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan keteladanan. Nah, jika penggunaan teknologi tidak diimbangi dengan pembinaan karakter, maka yang pendi- tujuan pendidikan Islam tidak akan tercapai secara optimal. Berdasarkan uraian yang dapat saya sampaikan ini, yang mana demokratisasi pendidikan itu sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PAI karena mampu menciptakan suasana belajar yang adil, partisipasif, dan menghargai keberagaman. Akan tetapi penerapannya di era digital memerlukan kesiapan guru, peserta didik, dan lembaga pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait literasi digital, kesenjangan akses teknologi, serta penguatan pendidikan karakter. Ya, dengan begitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Lalu jawaban daripada nomor satu ini yang mana saya dapat dari buku atau jurnal yang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Mujamil Komar Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Jakarta titik 2 Kenca koma 2015. Lalu ilmu pendidikan Islam Zakiyah Darajat titik ilmu pendidikan Islam titik Jakarta titik 2 Bumi Aksara koma 2014. Nah, lalu lanjut pada nomor 2, soal nomor 2 dengan jawaban menurut Ibnu Khaldun, pemikiran merupakan proses bertahap yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, moral, dan keterampilan peserta didik. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pembelajaran sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai
dari konsep yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Beliau juga menolak metode pembelajaran yang terlalu menekankan tid- peserta didik karena dapat menjadi penghambatan perkembangannya ya, yang terlalu menekankan peserta didik di sini ya. Lalu menurut saya pemikiran Ibnu Khaldun ini sangat relevan ya dengan kurikulum merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran dalam pembelajaran PAI di SMP. Nah, guru dapat menerapkan pendidikan bertahap dengan menghubungkan materi keagamaan eh, dengan pengalaman nyata peserta didik. Misalnya pada materi akhlak, peserta didik tidak hanya mempelajari definisi akhlak secara teoritis, tapi juga melakukan proyek sederhana seperti kampanye anti bullying di sekolahnya. Nah, sintesis antara pemikiran Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka dapat diwujudkan melalui Project Based Learning (PJBL). Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi masalah nyata, berdiskusi, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menghasilkan pemahaman kognitif, tetapi juga pengalaman belajar yang bermakna. Jadi menurut saya di sini mampu menciptakan pembelajaran PI ini lebih kontekstual, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini ya. Dengan referensi yang saya dapat dari Ibnu Khaldun Muqaddimah Jakarta titik 2 Pustaka Al-Kautsar, Nata Abuddin Pemikiran para tokoh pendidikan Islam Jakarta titik 2 Raja Grafindo Persada, 2012. Lalu lanjut daripada soal nomor 3 dengan jawaban yang mana di sini tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh pembaru pendidikan Islam yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, menurut beliau di sini pendidikan tidak boleh memisahkan antara urusan dunia dan akhirat karena keduanya saling melengkapi. Nah, menurut saya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu sama ya, sangat relevan dan melengkapi tantangan pendidikan saat ini. Dari banyaknya peserta didik yang unggul dan aspek akademiknya, tetapi agama yang baik dan karakter sebaliknya ada pula yang akademik tapi mengalami krisis moral dan karakternya. Jadi sangat sangat diperhatikan ya. Apa di sini tetapi kurang mampunya menghadapi perkembangan ilmu, eh, pengetahuan dan teknologi. Nah, desain pembelajaran yang menciptakan semangat integratif Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran lintas disiplin. Sebagai contoh, pada materi menjaga lingkungan dalam PAI, guru dapat mengaitkan ayat-ayat Al-Quran tentang pelestarian alam dengan konsep ekologi dalam IPA. Nah, peserta didik kemudian diberikan proyek penanaman pohon atau pengelolaan sampah di lingkungan sekolahnya. Jadi, yang mana menurut saya pembelajaran ini akan membantu peserta didik memahami bahwa ajaran Islam tidak terpisah dari realitas kehidupan modern saat ini ya. Nah, referensi yang saya dapat dari Alfian Muhammadiyah, The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Yogyakarta titik 2 Gajah Mada University Press. Masih dengan Nata Budin
tokoh-tokoh pembaruan pendidikan Islam di Indonesia Jakarta titik dua Raja Grafindo Persada. Nah, lalu masuk ke daripada soal nomor 4 dengan jawaban yang mana tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menempatkan akhlak sebagai inti pendidikan dalam kitab Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim. Beliau menekankan pentingnya etika guru dan murid dalam proses pembelajaran. Ya, jadi dahulukan adab daripada ilmu, yang mana dikutip dari berbagai kiai atau manapun, salah satunya di pondok saya. Nah, di sini bagi saya pemikiran tersebut itu sangat penting dalam konteks pendidikan saat ini, karena salah satu tantangan terbesarnya adalah menurunnya keteladanan dan karakter peserta didik akibat pengaruh media sosial serta budaya digital yang kurang terkontrol. Nah, dalam pembelajaran PAI, nilai-nilai adab dapat diterapkan melalui pembiasaan menghormati guru, menjaga etika, komunikasinya, disiplin dalam belajar, dan bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan. Nah, guru juga menjadi teladan yang baik untuk diperlihatkan daripada murid-muridnya. Jadi tidak hanya cukup mengajarkan murid-murid saja, tetapi juga mencontohkan murid-muridnya. Gitu. Nah, penerapan nilai-nilai Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini membantu mengatasi krisis keteladanan yang masih banyak bahkan saat ini yang terjadi di generasi muda saat ini. Nah, ya, yang pastinya referensi yang dikutip dari Kiai Hasyim Asy'ari, Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim, Wahid Abdurrahman, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, titik 2, pengabdian seorang kiai untuk negeri. Baik, masuk pada daripada soal nomor 5 dengan jawaban yang menjelaskan tentang Ahmad Hasan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Nah, di sini menurut beliau, pendidikan Islam harus mendorong peserta didik untuk memahami agama berdasarkan dalil yang kuat, bukan hanya mengikuti tradisi tanpa pemahaman. Nah, menurut saya di sini pemikiran Ahmad Hasan ini masih relevan ya, masih relevan. Nah, dalam kurikulum PAI saat ini, peserta didik perlu dibiasakan berpikir kritis dan mampu memahami dasar hukum suatu ajaran. Hal ini penting agar mereka tidak mudah menerima informasi keagamaan yang belum jelas kebenarannya. Namun saya berpendapat kalau pendidikan Islam tidak cukup hanya berorientasi pada pemurnian ajaran. Pendidikan juga harus mampu menjawab tantangan zaman sekarang, zaman yang saat ini, yang mana pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Oleh karena itu, pemikiran Ahmad Hasan perlu dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern agar peserta didik memiliki keseimbangan antara pemahaman agama dan kemampuan menghadapi perkembangan masyarakat, yang mana dikutip atau melalui referensi Nur Deliar, Gerakan Modern Islam Indonesia, Hasan, Ahmad, soal jawab tentang berbagai masalah agama. Masuk daripada soal nomor ke-6, yang mana di sini
menjelaskan 3 pilar, filsafat ya, yaitu, epistemologi, dan aksiologi, pendidikan Islam. Nah, 3 pilar ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama ya, merupakan 3 pilar utama filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini ontologi membahas hakikat manusia, lalu epistemologi membahas eh, yang mana ontologi ilmu dan tujuan pendidikan dalam Islam. Manusia dipandang sebagai khalifah yang menjadi tugas kemakmuran bumi. Epistemologi ini membahas sumber atau cara peroleh ilmunya. Dalam pendidikan Islam, ilmu diperoleh melalui wahyu, akal, pengalaman, dan observasi. Aksiologi uh, dan observasi. Nah, aksiologi sendiri di sini membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu yang tidak hanya digunakan sebagai kepentingan duniawi, tapi juga sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam, visi pendidikan harus berlandaskan dari ketiga aspek ini, saling berkaitan dengan penyusunan visi dan misi program studi pendidikan Islam. Nah, visinya, pendidikan harus berlandaskan pandangan Islam tentang manusia. Proses pembelajaran harus menggunakan metode yang benar, dan hasil pendidikan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dikutip oleh Al-Atas, Syekh Muhammad Naqwi, the concept of education in Islam, Langgulung, Hasan, asas-asas pendidikan Islam. Baik, masuk daripada soal nomor 7 dengan jawaban tentang Syekh Muhammad Naqwib. Nah, di sini Syekh Muhammad Naqwib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Menurut beliau, pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga proses penanaman adab sehingga manusia mampu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Nah, menurut saya konsep ini memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Perbedaannya terletak pada penekanan Al-Atas yang lebih kuat pada aspek adab sebagai fondasi seluruh proses pendidikan. Dalam pembelajaran PAI, konsep ta'dib dapat diterapkan melalui pembiasaan sikap jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab. Guru juga perlu teladan ya dalam perilaku sehari-hari sehingga peserta didik memperoleh contoh nyatanya. Jadi ya, siswa akan mencontohkan gurunya dengan contoh sikap teladan gurunya bagaimana sehari-harinya begitu. Nah, jadi konsep tadub ini sangat relevan ya, menjawab berbagai permasalahan moral yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini, yang mana dikutip oleh Al-Atas, Syekh Muhammad Naqwi, the concept of education in Islam, Wan Daud, Wan Moh Nur, filsafat dan praktik pendidikan Islam, Syekh Naqwi Al-Atas. Lalu masuk daripada soal nomor 8 dengan jawaban yang menjelaskan atau tentang Ismail Raji Al-Faruqi, yang mana di sini Ismail Raji Al-Faruqi mengemukakan
gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Menurut beliau, ilmu ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari prinsip tauhid karena uh, seluruh ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Nah, jadi menurut saya gagasan ini uh, bisa diterapkan dalam pembelajaran interdisipliner di sekolah. Salah satu contoh penerapannya adalah mengintegrasikan PAI dengan ilmu sosial khususnya sosiologi. Nah, misalnya pada materi zakat dan kemiskinan, peserta didik tidak hanya mempelajari hukum zat dalam Islam, tetapi juga menganalisis data kemiskinan di masyarakat. Selanjutnya, mereka dapat membuat proyek sosial berupa kampanye zakat atau kegiatan penggalangan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, melalui pendekatan seperti inilah peserta didik memahami mana yang baik, mana perilaku yang atau kerjasama yang baik dalam menyelesaikan berbagai bahwa ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif, tapi juga memiliki fungsi sosial dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Jadi menurut saya pembelajaran interdis, inter, interdisipliner seperti ini akan membuat PAI lebih relevan, aplikatif, dan bermakna bagi peserta didik, yang mana dikutip dari referensi Al-Faruqi Ismail Raji, Isma, Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan Virginia titik 2 111 T, 1982. Lalu Al-Faruqi Ismail Raji Tauhid is implication for Thought and Life. Mulyasa pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka Bandung titik 2 Remaja Rosda Karya. Baik, mungkin sekian pemaparan atau daripada jawaban yang sudah saya uraikan, yang sudah saya jawab melalui video ini. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menjawab soal dari nomor 1 dan 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.